Secara tiba-tiba rambut sepulangnya dari tanah suci putih semua sampai dengan kopiahnya juga jadi putih. Itu kronologisnya eh, Rambo. Dalam arti Rambo itu singkatan rambut bodas. Yang pertama, maksud tujuannya dibentuknya channel ini seperti kita ketahui bersama, kita itu harus adaptasi dengan perkembangan zaman, Pak Bu. Asihan satar kucukung satar mata kelanjur salembar mata kedan sasuai mata kaya. Yang berusia kalau apa ya atas tanggal utar wa magdisian kuahi sasiapa jangan sia dicipik keras kepada nading. Ingat teu wae ka kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Kang Ivan dan juga Saya Telita di acara Kopdaropa, Kopi Darat Obrolan Paninggaran. Tentunya untuk podcast perdana ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa Telita? yaitu Bapak Kepala Desa Paninggaran, Bapak Haji Nasihin Rambo, dan Direktur BUMDes Mekarjaya Desa Paninggaran, Kang Deha. Nah, jadi alhamdulillah nih kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Tentunya orang nomor satu mungkin ya bisa disebut di Desa Paninggaran, Bapak Kepala Desa dan juga Kang Deha selaku Direktur BUMDes Mekarjaya Paninggaran yang alhamdulillah nih untuk tahun ini program-programnya berjalan cukup bagus. Nanti kita kupas lah untuk selanjutnya. Terima kasih. Nah, tapi sebelum kita berjalan jauh, kita sebelumnya mau bertanya dulu nih. Yang bikin saya penasaran, Telita, Ya. sebagai warga Paninggaran, tadi ada Telita mengatakan Bapak Haji Nasihin Rambo. Nah, apa sih yang dimaksud Rambo itu, Pak Bu? Baik, terima kasih. Yang berkaitan dengan Rambo ini mungkin mempunyai sejarah. Seperti apa tuh? Sejarahnya di tahun 2020 kita masuk di komunitas X-Men. Apa tuh Pak X-Men? X-Men itu komunitas motor X-Men. Sampai sekarang masih tetap di komunitas. Di tahun 2023, alhamdulillah kita mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita naik haji. Oke. Secara singkatnya saja, begitu pulang dari haji, secara tiba-tiba rambut saya jadi putih semua, termasuk Oh gitu Pak. Ya. Terus? secara tiba-tiba rambut sepulangnya dari tanah suci putih semua sampai dengan kopiahnya juga jadi putih. Itu kronologisnya Rambo. Dalam arti Rambo itu singkatan rambut bodas. Sangat menarik, sangat menarik. Berarti mungkin setelah pulang dari Arab itu dari Mekah mungkin rambutnya kepanasan atau seperti apa Pak? Dia nggak tahu. Masalah itu rahasia Allah itu. Karena memang tadinya juga memang saya hitam semua. Ya tiba-tiba pulang dari tanah suci kok rambut bisa putih semua. Sehingga rekan-rekan pada saat saya pulang ke rumah, rekan-rekan dari komunitas datang ke rumah, sehingga dia itu istilahnya silaturahmi. Dia pada kaget kok jadi putih semua. Akhirnya dia bercanda, ya udah sekarang mas panggilnya Pak Haji Rambo aja. Itulah Keren. Nah nanti kita bisa masuk ke tadi dikatakan Pak Kuwo ngobrolin soal personal ya Teh Lita. Ya. Nah nanti saya atau Teh Lita bakal nanya lebih banyak nih soal personal dari Pak Kuwo. Namun tadi sambil perkenalan kita sekarang boleh nih perkenalkan diri dulu Kang Deha. Siapa sih Kang Deha tuh di sini gitu? Kang Deha itu apa? Siapa? Terima kasih Kang Ivan, Telita atas kesempatannya ya. Untuk Kang Deha sederhana saja. Kalau saya itu kan nama aslinya Dodi Hernawansah ya Kang Ivan, Telita. Ya. Saya singkat saja biar simpel disingkat. Jadi DH Dodi Hernawansah. Oh itu singkatan berarti itu. Menarik. Kang Ivan, Telita. Nah kita langsung saja nih to the point sambil ngobrol-ngobrol nanti kita cair saja Pak. Nah di sini kan kebetulan di sesi Kopdaropa ini Kopi Darat obrolan Paninggaran ini diinisiasi tentunya langsung nih oleh yang kita datangkan sekarang ini
Bapak Direktur BUMDes Mekarjaya, Kang Deha, dan juga para bawahan-bawahannya lah, para anggota-anggota pengurus BUMDesnya itu. Nah, boleh dijelaskan Kang Deha, apa sih maksud, tujuan atau purpose daripada dibuatkannya channel Paninggaran Berkarya dan juga di dalamnya ada sesi Kopdar Rupa ini? Ya, baik. Terima kasih Kang Ipan dan Teh Lita maupun Baraya Kopdaropa di Desa Paninggaran. Sedikit saya menjelaskan maksud dan tujuan dibentuknya channel Paninggaran Berkarya ya Kang Ipan dan Teh Lita yang secara kebetulan Kang Ipan dan Teh Lita sekarang menjadi hostnya ya. Yang pertama, maksud tujuannya dibentuknya channel ini seperti kita ketahui bersama, kita itu harus adaptasi dengan perkembangan zaman, Pak Bu. Serba digital. Nah, di era seperti itu ya kami di lembaga BUMDes dan kemudian dibantu Kang Ipan, Teh Lita berinisiatif, kalau bahasa Sunda nama kumaya, kita beradaptasi dengan era sekarang. Desa-desa lain itu sudah terlebih dahulu ya Kang Ipan, Teh Lita ya, membuat channel, membuat program. Kenapa kita tidak gitu ya? Yang sehingga kami dengan keterbatasan yang ada, alat-alat yang ada, nama nekat lah Kang Ipannya. Kita modal nekat gitu ya kami beradaptasi sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melakukan podcast yang perdana dan pertama. Terima kasih nih Kang Ipan Terita sudah mendukung ini. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua ya mungkin tujuannya untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa kita Kang Ipan melalui media ini, kreativitasnya, inovasinya, kemudian pendapat, saran, ide silahkan tumpah ruahkan di ruangan ini untuk disampaikan kepada masyarakat kita sendiri begitu Kang Ipan. Mudah-mudahan insya Allah nih untuk masyarakat desa Paninggaran silahkan apabila ada yang punya karya terbaiknya ya silahkan hubungi tim kreatif kami. Nanti insya Allah akan dieksplor ya begitu ya Kang Ipan siapa. Dan yang terakhir mungkin yang ketiga maksud dan tujuannya yang pertama ya karena saya selaku lembaga BUMDes ini dituntut untuk meningkatkan PADes ya atau peningkatan asli desa. Dengan izin Allah mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi dan berkontribusi. Amin. Sehingga kami bisa minimal yang bergabung di channel ini mendapatkan kesejahteraan walaupun secara minimalnya Kang Ipan dan mungkin itu saja sementara. Penjelasan yang sangat menarik tadi dikatakan oleh Pak Direktur bahwasanya kita tuh perlu adaptif dengan adanya perkembangan zaman gitu. Jadi jangan dengan adanya perkembangan zaman kita malah mengeluh, malah merasa kalah lah dengan adanya perubahan zaman itu. Tapi kita perlu mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan zaman itu sendiri gitu. Nah tadi untuk tujuan-tujuan yang lainnya cukup bagus juga karena Bapak Direktur ini punya tujuan untuk mengembangkan lah potensi-potensi lokal anak-anak muda di Desa Paninggaran ini dan tentunya mungkin selalu didukung nih oleh Bapak Kepala Desanya. Terima kasih Pak Kowo selalu mendukung setiap program positif yang dilakukan oleh Bapak Ketua BUMDes gitu. Nah kebetulan dari tadi yang nanya saya terus nih Pak. Boleh dong dari tanya juga nih ke Pak Kepala Desa atau ke Pak Direktur. Silakan. Saya tertarik dengan Bapak Kepala Desa, ingin bertanya sebelum menjadi Kepala Desa, kegiatan ataupun pengalaman pribadi Bapak itu seperti apa? Boleh. Sebetulnya baik dan terima kasih. Sebetulnya pengalaman sebelum jadi itu banyak sekali. Nah boleh tuh Pak. Banyak. Kalau banyak ceritakan gitu. Kayaknya kalau kita cerita dari awal sampai akhir sampai sekarang nggak bakalan beres 2 hari 3 hari. Iya. Kan yang mungkin salah satunya aja gitu ya.
akan saya sampaikan. Pertama saya keluar dari SMP ya. Oh, SMP. SMP itu kelas 3. Di mana tuh Pak? Sekolah di mana dulu? Bukan SMP apa? MTS Dharma. Oh, Oh, MTS MTS Dharma. Dharma. Oh, aku MTS berbangga lima diri nih berarti. ya. Iya, Alumni MTS Dharma ternyata Pak Ko ini. Di situ teh saya kelas 3 baru naik kelas 3. Ya. Dalam artian belum punya ijazah SMP, belum punya ijazah di MTS. Nah, kakak saya jualan di Pekalongan, lagi dulu mah lagi mahir-mahirnya kredit. Oh, kredit. Iya benar tuh. Membeng katanya. Di Desa Paninggalan banyak tuh Pak ya. Bukan Bang Emok Pak ya? Bukan Bang Bang Emok. belum ada. Pada saat itu ada liburan. Saya ikut ke kakak saya ke sana, ke Pekalongan di Bandar Sedai. Begitu ke sana, saya betah. Mengapa aku bisa betah? Sebab kalau di sini mah ongkos jajan dibatasi sama orang tua, lewat ke sana malah diperbebaskan banyak uang, ada uang yang 100 rupiah, yang kecil-kecil yang kedekatan gitu ya. Dikasih kalau ada uang itu dikasih ke saya, disimpan, dimasukin ke cengcelengan. Oh, tabung gitu Pak, ditabung. Itu ceritanya. Jadi pas orang tua, pas waktunya masuk sekolah, kita semua sekolah, malah saya nggak mau. Kenapa Sampai tuh? drop out. Oh, jadi nggak dilanjutin tuh malah Nggak sekolahnya? dilanjut, Ah. nggak dilanjut. Nah, begitu saya udah memutuskan dilanjut, orang tua nyuruh pulang. Hin katanya pulang dulu. Ada apa nih pulang? Ya udah surti, saya juga mungkin akan suruh sekolah. Jadi Hin Pak. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh Pak? Masih ingat? Tahun 75. Oh, 75. 75. Kita belum ada. Sejauh gitu. Begitu sampai rumah, ternyata memang betul sesuai dengan pilih saya pasti suruh sekolah. Begitu nyampe rumah, pokoknya Ihin harus sekolah. Tetap hati saya tidak mau. Berat gitu. Tidak mau. Kalau mau sekolah, ini motor saya kasih. Saya beliin motor. Ini motornya. Udah Pada ada. saat itu pada zamannya tahun 75 itu motor Lambretta. Oh, Lambretta. Vespa. Oh, sekarang. Yang- Oke. yang ada Justru sekarang lagi naik daun tuh. tetap sampai sekarang sampai itu tetap saya tidak mau, masih pilih di Jawa ya, sampai saya drop outnya begitu ya. Alhamdulillah pada saat itu dari Jawa itu tahun 75-76 iya 75-76 pas bapak saya ada panggilan haji juga, Oh gitu. angkat haji ya. Pulang dari haji, bapak kan jualan di Tasik ya, jualan buah-buahan, jadi nggak ada yang ngebantuin. Saya ditarik dari Jawa, pulang katanya ke Tasik, katanya ada acara. Ya pulang aja. Ternyata suruh ngebontin bapak, ya jualan buah-buahan di sana. Oh gitu. Pedagang berarti waktu rumahnya Jiwa Pak pedagang Budi berarti pedagang, bapaknya ya. berarti. Terus? Jual buah-buahan. Sehingga dari tahun 75-76 sampai meletusnya Galunggung di sana di Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Oh berarti Kalau- Bapak ngalamin tuh? Iya, waktu meletusnya Gunung Galunggung, saya waktu di Tasik. Pas kejadian Gunung Galunggung awal tahun 81-82 kalau nggak salah gitu ya. Nah di antara tahun itu. Nah itulah kronologi saya sebelum saya jadi kepala desa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau kita bicarakan seluruhnya nggak bakalan cukup 2-3 hari gitu. Oke Pak Ko. Berarti Pak Ko ini masa mudanya sebenarnya bisa dikatakan cukup mengeksplor Iya. karena beliau ini Pak Ko ini pada zamannya lagi sekolah gitu, Pak Ko ini malah milih untuk mengeksplor Mencari diri uang. gitu, mencari uang gitu. Nah, pada perjalanan mencari uang itu Pak, sekaligus mencari jati diri mungkin ya Pak, karena dulu masih muda. Ada hal menarik apa enggak Pak? Yang misalkan nih Bapak dulu berdagang, dapat ilmu apa yang menarik, misalkan ilmu atau dapat istri pas dulu Bapak masih berdagang atau seperti apa tuh Pak? Ketemu jodohnya bagaimana gitu. gitu sama si ibu. Tahun 81, 80 sampai 83 saya masih kerja di Tasik. Ya. 84 ke sini saya masih di Tasik juga. Mhm. Cuman dulu mah berkaitan dengan buah-buahan. Tahun 84-85 saya jualan jam tangan. Nah, jam Jualan jam tangan. tangan yang pakai ecolak itu loh. Di Kalbe. yang kotak gitu Pak? Tas ecolak. Oh, oke. Ya, tas ecolak. Nah, kita dagangnya ke tiap-tiap kota.
kota yang ada festival. Oh, ngejar festival pameran Di gitu. antaranya di Tasikmalaya, di Ciamis, kemudian ke Banjar. Mhm. Nah, disitulah saya punya pengalaman berkaitan dengan dagang-dagang di festival. Sehingga saya pernah jadi apa itu tuh? Yang suka bicara-bicara itu apa? MC. Oh iya yang promosi gitu kan, Yang kayak promosi. sales lah. Makanya sekarang Alno punya pengalaman kalau si bapak pengen jualnya lipayu, misalkan bapak jualan apa gitunya, gerabah atau apa, siap saya untuk membantu. Nah itu boleh nih, menarik. Pak, itu kalau misalkan ngomong gitu ya, dulu saya suka penasaran karena saya itu lahiran tahun 2000-an Pak, Gen Z lah, Gen Z gitu tuh, Gen masih Z. muda lah Pak. Jadi tidak mengalami masa-masa atau momen-momen di tahun 90 ke bawah gitu. Nah, saya suka penasaran Pak sama pedagang-pedagang tuh, Baraya. Nanti kita bisa kulik juga nih Pakku ilmu dagangnya. Nah, misalkan di pedagang itu kan suka ada yang ngomong tuh, misalkan di TikTok berseliweran kan Pak, kayak yang tukang tambal ember, Ya. tukang asahan pisau tuh, kan suka pakai mic tuh, mikrofon, ngomongnya suka pada jago. Itu latihan dulu nggak sih Pak? Oh iya, betul. Awalnya begini, pas waktu festival Tasik saya jualan jam tangan pakai colak. Iya. Kemudian tetangga sebelah itu jualan garapah, barang-barang, alat dapur. Oh, oke. Alat dapur. Yang dari kayu gitu atau dari apa? Ya pokoknya macam-macam, dari yang kayu ada, Bambu. dari apa semuanya ada gitu, Oh. alat-alat dapur aja. Kemudian dia yang super propagandanya, mungkin dia lagi keluar. Saya pegang mic-nya, terus saya Pinjam. propagandakan. Oh. Apa perlu dibicarakan sekarang di acara propaganda? Boleh Pak, harus itu, justru itu yang menarik. Boleh tuh berbagi tuh bahaya semua. Jadi kita anggap aja ini tempat jualan ya, Ya. ini barang-barang ya. Hmm. Bapak-bapak semua berarti sebagai pembeli. Oke. Saya di situ berarti karena untuk menarik pembeli, makanya saya bicara Lantap. semaksimal mungkin dalam supaya gimana caranya orang tersebut bisa membeli barang. Apa tuh Pak? Boleh dong berbagi kita ke baraya-baraya semua ya? Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Cukup grogi juga baraya nih dari Pak Bowo. Minum dulu Pak, boleh sambil ngerokok, Minum dulu. boleh. Boleh sambil ngerokok Pak Bowo. Saya Ya. mulai duluan lah. Kalau lagi Biar enjoy. tenang gitunya. Biar enjoy baraya. Jadi propaganda itu memang saya tidak pakai pola ya, sesuai apa adanya di hati gitu. Jadi saya enaknya gitu kan. Kalau pakai pola kan mungkin bisa berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya emang kadang dari 1 sampai 10 gitu. Oh gitu. Jadi enaknya. Tapi alhamdulillah walaupun tanpa pakai pola itu si istri banyak yang ketawa. Terutama istri itu Pak. Pemikat. Aura Bahkan berarti. banyak istri yang penasaran siapa sih orangnya. Gitu. Keren. Sehingga pada saat itu Sejentel itu Pak. ingat aja orang Manojaya, kan Manojaya daerahnya daerah buah-buahan terutama salak dan rambutannya di Manojaya. Terus orang Bangunjaya juga sama, rambutan dan salak. Dia mungkin merasa senang dengan pembicaraan saya waktu propaganda. Dia besok harinya langsung ngirim Ngirim apa? Barang. rambutan, terus yang dari Manojaya ngirim salak. Oh ngasih hadiah gitu. Ngasih hadiah. Jadi dia tuh nggak tahu kenapa, jadi datang lagi ke tempat, saya bawa itu, IPA katanya. Tertib. Padahal propagandanya cuma begini, Gimana Pak So? yang Coba. pernah ini tengah-tengahnya aja ya, Iya. Oke. jadi nggak dari satu. Jadi asihan satar kucukup, satar mata kelanjur, salembar mata kedan, sasuai mata kaya. Yang berdua siang kalau ya tentang lutar, wa magdi siang kuahi sasiapa, jangan siang dicipik keras kepada nading. Ingat dan wae kakuring. Catat, Ivan, catat. Itu bahaya. Situasinya berarti. Sekalipun Pak Dodi juga cukup menarik, punya karisma yang sangat bagus. Saya yakin pasti kalah sama Pak Bowo. Bapak iya. Usia boleh lebih tua, tapi kematangan dan karisma selalu menang Pak Bowo ini. Oke. Berarti itu kalau dalam budaya Sunda Pak Bowo, itu berarti disebutnya apa? Termasuk Jam jawokan. jam Oh, maksudnya jawokan. jawokan. Oh, orang tua sekarang sih nggak bakal Luar tahu. biasa. Pasti nggak bakal tahu, saya juga kan nggak ngerti gitu kan. Kalau misalkan mau ngechat cewek atau ngedeketin cewek kan modal di sosmed gitu Iya, kan. betul. Beda lah mentalnya dengan mental para kawakan ini, para senior ini. Oke, Sobat Baraya, tadi kan Pak Puwu
sudah mengulas nih sedikit tentang pengalaman beliau sebelum jadi kepala desa. Sekarang nih Pak, saya mau tanya, Bapak dilantik jadi kepala desa tuh tahun berapa berarti? Kalau nggak salah, saya nggak diingat-ingat sih. Kalau nggak salah, saya aktif pemilihan itu tahun 2019 akhir. Jadi mulai aktif jadi kepala desa tahun 2020. Alhamdulillah sampai sekarang berarti sudah berjalan 6 tahun. Cuman begitulah yang namanya di kepala desa suka duka. Iya. Pada intinya kita ambil kesimpulan, saya salah pilih. Kenapa tuh, Pak? Kenapa? Salah pilih? Mungkin bahkan bertanya, Iya, kenapa salah pilih? Kenapa salah pilih? Yang seharusnya kita menikmati kepensiunan, Iya. malah saya nyalon kepala desa, sehingga yang harus dinikmati kepensiunan seolah-olah terlewatkan, tidak bisa menikmati kepensiunan. Itulah yang namanya di desa dibanding dengan waktu dinas dulu, waduh sangat jauh berbeda. Di sini mas 1 kali 24 jam, kalau kita lagi di desa paling 1-24 jam lah. Satu hari paling. Oke, kayak gini, kita nyambung ke Direktur BUMDes. Kebetulan pasti Pak Kubu dari mulai dilantik sampai dengan sekarang itu kan ada program desa. Saya tuh tertarik di tahun sekarang, program desa yang sudah berjalan itu apa saja? Program desa ini kita bicara tentang tahun ini aja ya. Kalau dari awal tahun 2020 itu udah ada. Cuman yang kita sedang jalan aja di tahun 2025 ini. Tahap pertama kita udah cair, yaitu untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah ketahanan pangan sampai sekarang sudah bisa dinikmati. Dalam arti dinikmati itu kita produk puyuh sehingga alhamdulillah dalamnya sudah bisa dinikmati, sudah berjalan, dalamnya sudah bertelur. Ya. Tapi walaupun sudah bisa dinikmati, saya belum pernah nyoba telur puyuh. Ya. Dari ketahanan belum nyoba. Nah, boleh nih. Kan tadi berbicara soal program desa ya yang sudah berjalan. Tadi diulas oleh Pak Kubu perihal ketahanan pangan. Nah, di sini saya sedikit tahu, Pak. Untuk ketahanan pangan itu kalau tidak salah dikelola oleh BUMDes ya Pak? Iya, betul. Nah ini nyambung berarti, Dalita nyambung ke Pak Kang Deha selaku Direktur BUMDes. Boleh Kang Deha diulas lah seperti apa perjalanan dan juga program BUMDes tentunya dalam konteks ketahanan pangan ini gitu. Ya, tapi sebelum itu gini Apa? Saya pengen Kang Deha menjelaskan alasan beliau kenapa sih mau jadi Direktur BUMDes menyalonkan. Alasannya apa? Berawal dari itu dulu mau dulu ya dari nanti boleh langsung dijelaskan ketahanan pangan Pak. Ada apa aja sih di Desa Paninggaran? Berjalannya seperti apa? Terima kasih Kang Ipan. Tadi ya pertanyaan beratnya. Saya jawab dulu dari pertanyaan dari Talita ya. Kenapa sih Kang Deha itu ditambah Pak? Ya. Kenapa sih Kang Deha itu mau menjadi direktur BUMDes? Ya baik, saya jelaskan Kang Ipan Talita ya. Jadi awal mulanya itu ya memang keberadaan BUMDes itu mungkin dimulai tahun 2018-2019 ya kalau tidak salah itu. Eksistensi lembaga BUMDes itu awal dari pemerintahan di eranya Pak Jokowi dalam rangka membantu pendapatan asli desa, mungkin sepintas itu ya. Kemudian kenapa saya tertarik? Ya berawal dari ingin membangun desa Kang Talita. Yang pertama itu kan yang kita harus siapkan ini adalah sumber daya manusianya dulu ya, Kang Ipan gitu ya. Nah saya berawal dari sana untuk mencoba merubah paradigma itu adalah pola pikir di masyarakatnya, mulai dari lembaganya, pemerintahan desanya dan masyarakatnya gitu ya. Bukan berarti mohon maaf merendahkan semuanya, tidak, cuman saya ingin mencoba merubah paradigma atau pola pikir selangkah lebih maju, terutama dari sumber daya manusia dulu ya. Sehingga saya punya tertarik gitu ya. Dan secara kebetulan desa ini membuka secara open atau terbuka melalui penyeleksian ya. Saya ikuti tahapan demi tahapan yang alhamdulillah atas izin Allah Kang Ipan Teteh ya, saya dipercaya menjadi
ketua BUMDes, tepatnya itu di bulan November 2024 ya Pak Bu ya. Berarti itu untuk seleksi itu bentuknya tes tulis gitu, Pak? Bukan tes tulis, apa ya, yang menyelenggarakan itu desa, cuman penjaringannya itu lewat kecamatan. Oh gitu. Lewat tes tulis dan menyampaikan visi misi, kemudian interview, Oh, ada Wawancara berarti sama berbagai tahapan. Nah itu adalah langkah maju dari desa kita. Mudah-mudahan ini kedepannya untuk menjaga transparansi ya, ya, Pak. Iya. mudah-mudahan istiqomah ya setiap Amin, amin. setiap lembaga desa itu ya memang harus, yang pertama itu adalah sumber daya manusianya. Manusia. Gitu. Nanti masalah langkah program dan sebagainya itu nanti bisa dilihat dari potensi desa, kemampuan desanya, dan seterusnya. Itu mungkin jawaban untuk Teteh ya. Ya. Nah kemudian untuk dari Kang Ipan ini yang kedua, saya lupa lagi apa pertanyaannya kan? Tadi untuk pertanyaan dari saya tuh seperti apalah program dan juga perjalanan daripada program ketahanan pangan yang tadi udah diulas oleh Pak Kuwu. Ya. Terima kasih Kang. Untuk ketahanan pangan ini atau disingkat Ketapang ya, Ya, Iya, kata Pak. apa? ya memang itu berjalannya itu di bulan Februari 2025, dan itu adalah program instruksi presiden Ya. dari pemerintah, dari pusat. Nah kami diberikan tugas oleh pemerintahan desa itu di bulan Februari untuk memusyawarahkan secara musdesus ya Pak ya, Iya. untuk anggaran perubahan minimal itu 20% dari APBDes. Nah, kemudian kami dari desa diberikan beban untuk awalnya itu untuk investigasi potensi apa saja di ketahanan pangan itu, kemudian selanjutnya oleh kami dimitigasi. Setelah itu barulah melakukan musdes. Alhamdulillah untuk program Ketapang itu di desa Paninggaran melalui BUMDes itu ada 4 unit. Wih. Kang Oke. Ipan, Cukup Teteh. banyak Apa aja tuh, ya. Pak? Yang pertama menyasar di peternakan, yang kedua menyasar di budidaya. Kenapa di peternakan? Nah sebelum saya jelaskan ya apa saja unitnya, karena ini diharapkan dari produksi peternakan ini ya nanti akan memenuhi kebutuhan ekonomi di Pangan, masyarakat pangan. desa kita ini gitu ya. Utamanya itu. Jadi sebelum produksi ini dijual di pasar bebas, kita cukupi dulu kebutuhan di desa kita dulu. Ya, oke. Sehingga kami hasil daripada mitigasi itu ada 2 unit peternakan. Yang pertama adalah peternakan puyuh, tadi Pak Bu sudah dikupas sedikit ya. Bahkan can ngerasa endogna cenah dia. Siap, nanti dikirim Pak. Oke Pak. Kirim. Tuh. Kedua adalah peternakan ayam kampung, Kang. Ayam Pedaging kampung. berarti. Pedaging berarti Pak. Iya, pedaging. Kemudian yang ketiga itu di pertanian hidroponik. Yang keempat adalah di budidaya ikan. Nah, itu 4 unit usaha di program ketahanan pangan. Mudah-mudahan ini 4 unit ini menjadi awal bahwa program ketahanan pangan ini berhasil di desa kita, bisa menjadi ketahanan pangan swasembada desa kita. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk program-program kami yang sedang berjalan ya, alhamdulillah ini di program reguler Baraya Kopdaropa ya. Itu ada 2 pelayanan jasa di masyarakat. Yang pertama adalah Pansimas. Oke. Ini khusus Di bidang air berarti ya, perusahaan air minum. Ya, jadi melayani air bersih untuk rumah tangga di rumahnya masing-masing. Dan kedua adalah untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah sudah 8 bulan berjalan. Ini mudah-mudahan nanti terus berkembang kami bisa melayani masyarakat. Pelayanan saja dulu Kang Ipan, Tetehnya pelayanan di masyarakat terlayani oleh kita, secara otomatis nanti kesejahteraannya itu akan meningkat. Dan produk UMKM juga kami sedang memikirkan.
Bagaimana caranya produk UMKM ini oleh kami bisa ditampung, ya, ditampung dan bisa produktif, kemudian bisa menghasilkan seperti itu Kang Ipan. Untuk sementara Teteh ya, Ya. Kang Ipan, bocoran dari kami. Oke, sangat menarik Rita. Tentunya tadi yang sudah dijelaskan, tentunya sangat sinergis lah Ya. antara pihak desa yang diwakili oleh Bapak Kepala Desa dan juga pihak BUMDes yang diwakili oleh direkturnya langsung gitu. Sangat sinergis dan sangat berkorelasi lah antara program yang mana tadi dikatakan oleh Pak Direktur itu percepatan daripada swasembada pangan oleh instruksi Presiden, dan alhamdulillah itu sudah terrealisasi dan juga sudah berjalan, yang mana pengelolanya itu langsung oleh BUMDes Makarajaya Desa Paninggaran. Nah, tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Desa bahwasannya Ketapang ini tadi dipuyuh dan juga sudah dijelaskan juga oleh Direktur BUMDes. Alhamdulillah, yaitu untuk tadi mendukung percepatan instruksi Presiden, swasembada pangan, dan juga tadi dikatakan mudah-mudahan gitu dengan adanya program Ketapang Ketahanan Pangan ini, Baraya, kita semua sebagai warga masyarakat Desa Paninggaran bisa tersejahterakan gitu. Amin. Tentunya di bidang ekonomi ataupun di bidang ketahanan pangannya itu sendiri gitu. Dan patut kita tunggu gebrakan selanjutnya. Tadi dikatakan oleh Pak Direktur bahwasannya sudah memikirkan nih di bidang UMKM. Dan saya secara pribadi juga sangat menantikan lah, antusias Pak Direktur, Kang DH untuk gebrakan selanjutnya nih di bidang UMKM. Nah, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Ditanyakan lagi gitu oleh Telita, Mangga? Sudah cukup ya? Sebentar Kang. Mangga, ada pesan-kesan dari Kang DH? Ini sebelum closing statement ya. Ya. Ya, ini hanya sebatas informasi saja ya, mudah-mudahan konsep kami selaku di lembaga BUMDes Baraya Kopdaropa ya sedikit menjelaskan, nanti juga kami akan sosialisasi di masyarakat. Yang secara kebetulan Kang Ipan Teteh sekarang ini sedang sosialisasi ke setiap RT untuk program BUMDes dan koperasi desanya. Oh ya. Secara kebetulan kami bekerja sama dengan koperasi desa untuk ya program-program yang sedang dan akan dijalankan gitu ya. Kebetulan kami ini sudah mempunyai konsep Baraya Kopdaropa dan sudah disampaikan kepada kepala desa, kepada lembaga-lembaga yang ada di desa. Konsep kami ini insya Allah bersama Bapak Kepala Desa, bahwa Desa Paninggaran mulai dari sekarang itu menuju desa wisata. Sangat menarik nih. Kades ya, desa wisata. Dan tentunya ini kami dari BUMDes itu sangat mendukung dan antusias ya. Kami siap untuk kerjasama. Secara kebetulan ada 3 lokasi nih yang akan di Paninggaran yang akan dipromosikan. jadi titik wisata itu. Nah, di mana aja tuh, Pak? program 2026 dan seterusnya. Yang pertama itu lokasinya ada di sebelah lapangan bola Desa Paninggaran. Oke. Di RT 4 berarti RT 5. RT 4 ya, RT 4. Kemudian lokasi yang keduanya itu di Pangsor RT 8. Yang terakhir di titik yang ketiga itu lokasinya di Pangangonan. Oke, yang di atas itu masih sama ya, RT 8. Di RT 8. Insya Allah itu kami sudah mempunyai konsep untuk di lokasi yang pertama. Insya Allah nanti juga dipakai secara multi ya untuk olahraga, kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan insya Allah mungkin UMKM juga di sana pasti muncul di sana. Kemudian untuk di lokasi yang kedua di Pangsor juga sama itu arahnya ke destinasi wisata. Berarti itu untuk wisatanya, Pak. Saya penasaran untuk di 3 titik lokasi itu apakah semua sama? Misalkan wisatanya apa tuh, Pak? Coffee shop kah atau wisata alam atau apa tuh? Nah, itu berbeda-beda kan Ipan ya. Ya. Pertanyaan yang bagus. Nanti itu untuk di lokasi yang pertama di lapangan ya. Itu nanti di sana itu arahnya ke pengembangan anak-anak muda di sana. Sport center gitu. Iya. Nanti pusat pengembangan ke
keanekaragaman keinginan-keinginan anak muda itu bisa ditampung di sana gitu ya, itu khusus. Kemudian untuk di itu Pangsor. memang di Pangsor itu khusus untuk wisata alam. Oh, wisata Untuk alam. wisata alam konsepnya sudah kami buat, nanti insya Allah dikasih bocoran lah. Boleh, boleh. Nanti. Kang Deha. Sementara konsep aja dulu Iya. ya. Dan insya Allah untuk di lokasi yang ketiga itu yang berada di Pangangonan, itu kami konsepnya adalah agrobisnis pertanian dan peternakan. Oh, oke. Ya, insya Allah nanti di sana kami menampung para petani, para pengebun, apa ya, perkebunan itu apa istilahnya, petani kebun ya, Agrowisata lah gitu ya. agrowisata, peternakan, kemudian pengelolaan sampah juga di sana, insya Allah. Berarti bisa jadi pusat edukasi juga tuh Iya, kalau wisatanya di situ. betul. Nantilah konsepnya kalau sudah jadi ya, Boleh. kami sosialisasikan kepada masyarakat. Kita Itu share bocoran lagi di saja sini. ya. Akang ya. Terima kasih nih, mudah-mudahan acara ini terus eksis, Amin, terus harus. berjaya ya, dan menjadi harapan-harapan kesejahteraan di masyarakat desa kita ini bisa terwujud melalui program-program ini ya. Minimal ini khusus untuk anak mudanya ini ya, bisa berkreasi di sini lah. Berkolaborasi sama kita ya. Ya, Oke. salah satunya adalah ini, jadi Kang, Gimana tuh? kadang-kala kan kita ini lupa dengan anak muda ya. Iya, betul. Anak muda ini terabaikan, mereka itu butuh tempat, butuh ruang, dan butuh waktu. Nah, insya Allah anak muda, insya Allah silahkan hubungi tim kreatif kami. Boleh langsung ya. ke Kang Ipan, ke Teh Lita ya. Itu saja. Mungkin Kang Ipan. Mungkin ini bisa jadi sekaligus closing statement ya dari Iya. Kang Deha gitu. Nah, boleh Bara Yakob Daropa semua, tadi sudah dikatakan oleh Pak Direktur bahwasannya BUMDes ini, Desa Paninggaran ini terbuka dengan semua kreativitas, semua inovasi daripada warga masyarakat Paninggaran. Tentunya khususnya juga para pemuda ya. Iya. Kita para pemuda ditampung, nanti bisa dihubungi lah langsung ke direkturnya langsung atau ke Talita selaku pengurus BUMDes. Di sini kita patut menantikan juga tuh tadi gebrakan yang akan sedang diolah, sedang digodok, sedang dimasak lah oleh BUMDes berikut dengan pemerintahan desanya di bidang UMKM dan juga di bidang wisata. Nah, Talita, sebelum closing statement, sebelum penutupan, kita boleh nih Pak Kubo tadi jam jawabannya sekali lagi deh buat closing statement. Pak Kubo ke Baraya Jam jawabannya seperti apa? Sima aing, sima mau. Nah, boleh. Apakah yang tadi? Apakah Boleh Ada beda lagi. Boleh. Coba Pak. Boleh Sama buat Baraya. pengalaman saya Baraya. waktu saya lagi bujangan ya. Ya. Saya kan anak petani tangguh. Jadi orang-orang di bawah apa tuh? Apa tuh? Ya paling terendah lah gitu. Oh, Orang nggak punya. Iya. Pada saat itu kita lagi pemuda. Dulu mau ya kalau main teh ke cewek ya. Iya. Banyak Panjang, 4 orang, 5 orang dulu masuk ke satu rumah. Tapi sekalipun saya orang nggak punya, tidak sampai kalah dengan rekan-rekan. Wih, hebat. Gentleman dari Surabaya. Tidak kalah dengan materi ternyata Pak Kubo. Tapi mulai berangkat sampai datang ke rumah yang dituju itu sambil bacaan. Oh, itu. Apa tuh? ya. Nah, boleh dong. Silakan. Berbagi buat Baraya Daropa semua. Nanti boleh tanya ke Pak Ulang. Boleh. Begitu saya masuk, datang orang tua. Nah, orang tuanya dulu ya, Oke. anaknya belakangan. Jadi kernyisiran heula anaknya. Bawa martabak nggak Pak? Nggak bawa martabak. Ya cerita nabi itu kata orang tua. Di saat itu tibalah waktu sholat isya. Oh, malam. Iya malam. Saya belum sholat isya. Udah bilang, permisi Bu, Pak Abi badena tepan heula. Kita sholat. Beres sholat datang lagi ke sana. Nah, kita bacakan. Nah bacaan. Nah, boleh dibacakan. Yang buat jelas, Baraya yang semua. Supaya tekali dia ku babaturan ya, Iya. babacaan memang bijang jawokan. Oke, apa tuh Pak? Apa tuh? Boleh. Cat emprok siaka kolong nungariung jiga lutung. Yo. Mulai jiga monyet. Jadi
si awewe teh katempona teh monyet jeung lutung iwa teh aing sorangan katempona nya Oh. bubuhna ka dieu. Si kakak. Bukan. Pantesan ibu gua sangat cinta mati. Benar. Itu, Oke. sampai sekarang. Mungkin untuk podcast perdana ini kita cukupkan saja, Teh Rita. Terima kasih ke Kang Deha dan juga Pak Kepala Desa sudah datang di tempat kita di podcast Kopdar Ropa ini. Untuk selanjutnya kita akan mendatangkan siapa nih, Teh Rita? Sudah ada bocoran atau belum? Sejauh ini belum tapi untuk Baraya Kopdar Ropa semua di Desa Paninggaran yang barangkali mempunyai kritik atau saran, pengen di podcast di sini bisa nanti Boleh. hubungin saya ataupun ke Kang Ivan juga Boleh, Baraya Kopdar Ropa. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan saja ya, Iya. Teh Rita. Untuk tamu-tamu selanjutnya patut kalian nantikan tentunya di channel Kopdar Ropa. Kopdar Ropa, di sesi Kopdar Ropa di Paninggaran Berkarya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.